P20 Jati Diri Dewa. Dewa merasa lega saat ayahnya telah sadar dan keadaannya mulai membaik. Ia berharap ayahnya akan terus membaik sampai bisa sehat seperti sedia kala. "Mas," panggil Ara yang melihat suaminya tengah tersenyum-senyum sendiri. Dewa langsung mengalihkan pandangannya ke arah Ara masih dengan senyum manisnya. "Kemarilah," pinta Dewa sambil menepuk-nepuk ranjang di sampingnya. Ara pun mendekat ke arah suaminya dan duduk di tempat yang suaminya suruh. Dewa langsung membawa Ara ke dalam pelukannya. "Aku merasa senang hari ini karena Papa sudah sadar dan keadaannya mulia membaik," ujar Dewa yang tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. "Ya Mas, aku juga ikut bahagia Papa sudah sadar dan mulai membaik. Semoga saja Papa akan segera sembuh," ucap Ara yang ikut merasa bahagia. "Mas, apa Mas sudah memberitahu tentang jati diri Mas kepada Papa?" tanya Ara ambil melihat wajah sang suami. Dewa yang tadinya tersenyum bahagia, kini senyum itu langsung pudar. "Belum. Apa kalau aku memberitahu jati diriku ke Papa? Apa Papa akan menerimanya?" "Aku takut Papa tidak akan menerimanya, Ra," ucap Dewa dengan sendu. Ara langsung melepaskan pelukannya dan memegang kedua pipi Dewa dan menatapnya. "Mas, dengarkan aku, kamu tidak perlu takut. Aku yakin Papa akan menerima jati dirimu, dan aku yakin Papa tidak akan membencimu," ucap Ara. "Tapi aku tak yakin. Kau itu tidak tahu apa pekerjaan seorang mafia," ucap Dewa yang tak mau menjabarkan setiap yang ia lakukan di dunia mafia. "Aku tahu Mas, aku sering membaca novel-novel tentang mafia, jadi sedikit banyaknya aku tahu apa saja yang dilakukan seorang mafia," ujar Ara. "Kalau kau tahu coba sebutkan," ucap Dewa yang ingin tahu seberapa besar Ara tahu tentang mafia. "Kerjaan mafia itu menjual senjata ilegal, menjual organ tubuh, membunuh dan berkelahi," jawab Ara polosnya. "Tuh," Dewa menyentil kening Ara, ia gemas dengan jawaban Ara. "Au, sakit Mas," ucap Ara cemberut dan mengusap-ngusap keningnya. "Abisnya kamu itu gemesin banget. Kalau kamu tahu pekerjaan seorang mafia seperti itu, kenapa kamu masih mau menerimaku sebagai suamimu?" ucap Dewa penasaran. Ya mau bagaimana lagi, yang namanya sudah menjadi seorang istri ya harus menerima kekurangan suaminya dan ya kalau bisa harus merubah suami ya ke jalan yang benar, jawab Ara apa adanya. Dewa tersenyum mendengar jawaban Ara, ia semakin gemas saja dengan istrinya ini. "Jadi menurutmu pekerjaanku seperti apa yang kamu sebutkan tadi?" tanya Dewa penasaran. Ara hanya menganggukkan kepalanya sebagai jawabannya. "Asal kamu tahu ya Ara istriku, meski suamimu ini seorang mafia tapi dia tidak pernah menjual senjata ilegal. Suamimu ini menjual senjata secara resmi, dan suamimu ini tidak menjual organ-organ tubuh manusia ataupun hewan. Dan satu lagi, suamimu ini hanya menerima jasa pegawalan atau bodyguard kepada orang-orang yang merasa dirinya terancam. Seperti para pejabat atau pemilik perusahaan yang ingin minta dikawal, serta membantu para kepolisian mencari para buronannya. Kalau berkelahi dan membunuh, yaitu memang sangat melekat dengan dunia mafia, tapi aku dan para anak buahku tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah. Kami akan menghukum atau membunuh orang yang benar-benar bersalah, ucap Dewa menjelaskan pekerjaannya di dunia mafia. Ara tersenyum senang, ternyata pekerjaan suaminya itu tidaklah seburuk yang ia kira. Ia sekarang merasa bangga dengan apa yang dikerjakan oleh suaminya itu. Ya meski hal bunuh-membunuh tidak disukai oleh dirinya, namun ia masih bisa mengerti kenapa suaminya itu membunuh orang. "Aku bangga padamu Mas," ucap Ara yang langsung memeluk Dewa dengan erat. "Kau bangga denganku yang seorang bos mafia ini?" tanya Dewa tak percaya. "Ya aku sangat bangga dengan pekerjaan yang Mas kerjakan saat ini, ya meski aku kurang menyukai Mas yang suka bunuh-membunuh," jawab jujur Ara. "Terima kasih, aku sangat senang kalau kamu bangga padaku, aku akan berusaha untuk tidak membunuh lagi," ucap Dewa merasa senang dan membalas pelukan Ara. "Benarkah?"
Tanya Ara memastikan. Ya, tapi maaf aku tidak bisa berjanji, tapi aku akan berusaha agar tak membunuh orang lagi, ujar Dewa sambil tersenyum. Aku semakin bangga padamu Mas, aku yakin Oma dan Mamamu di sana sangat bangga dengan apa yang kamu lakukan Mas, ucap Ara. Benarkah? Tanya Dewa dengan senang. Ya Mas aku sangat yakin itu, ucap Ara dengan yakin. Padahal aku pernah berpikir kalau apa yang aku lakukan ini akan membuat keluargaku kecewa dan akan membenciku, acap Dewa. Tidak Mas, ya mungkin mereka akan kecewa karena kau seorang mafia. Kamu tahu sendiri kan Mas kalau orang sudah mendengar kata mafia saja pasti mereka akan berpikiran dengan apa yang aku pikirkan tadi. Tapi kalau mereka tahu apa yang kamu kerjakan di mafia ini pasti mereka akan sangat senang dan bangga kepadamu Mas ucap Ara. Terima kasih sayang, kau orang yang pertama mengatakan kalau bangga dengan apa yang aku lakukan selama ini, ucap Dewa yang langsung memeluk Ara dengan erat dan mencium puncak kepala Ara. Sama-sama Mas, teruslah berbuat baik seperti yang Mas lakukan saat ini. Aku akan selalu mendukungmu, ucap Ara yang ikut senang. Sekali lagi terima kasih atas dukunganmu sayang, aku akan lebih semangat lagi untuk selalu berbuat baik dan akan selalu membuat semua orang bangga dengan apa yang aku lakukan. Tak lama Dewa langsung melepaskan pelukannya dari Ara, Dewa menatap Ara dengan intensnya. Ara, apa boleh aku meminta hakku malam ini? Tanya Dewa dengan penuh harap. Ara langsung tersipu malu saat mendapat pertanyaan seperti itu dari suaminya, sampai Ara mengalihkan pandangannya ke arah lain untuk menyembunyikan rasa malunya. Bagaimana sayang? Tanya Dewa lagi sambil memegang dagu Ara agar menghadap ke arahnya. Ara tersenyum lalu menggugupkan kepalanya sebagai jawaban permintaan suaminya. Jawab sayang, ucap Dewa sambil menahan senyumnya. Iya Mas. Aku mengizinkanmu untuk mengambil hakmu malam ini, jawab Ara sambil tersenyum malu. Di pagi harinya Dewa terbangun terlebih dahulu dari Ara. Dewa langsung melihat Ara yang kini berada di dalam pelukannya. Ia tersenyum saat mengingat kegiatan panas mereka semalam. Terima kasih sayang kau telah menjaga mahkotamu untukku, ucap Dewa dengan lirih lalu mengecup kening Ara. Ara tak merasa terusik dengan Dewa yang mencium keningnya. Ara sangat nyenyak tidurnya karena ia kelelahan semalaman meladeni hasrat suaminya yang begitu luar biasa. Lama Dewa memandangi wajah cantik Ara. Setelah itu Dewa beranjak dari tidurnya lalu pergi ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Setelah membersihkan diri Dewa langsung mengenakan pakaian santainya. Lalu keluar dari kamar untuk melihat keadaan papanya dan sekalian mengambilkan sarapan untuk sang istri. Papa sudah bangun? Tanya Dewa yang baru masuk ke ruangan medis. Bram yang tengah duduk bersandar di tempat tidur pun menoleh ke arah Dewa. Ya Papa sudah bangun dari tadi, jawab Bram. Bagaimana keadaan Papa? Tanya Dewa yang kini duduk di kursi samping tempat tidur sang ayah. Papa sudah mulai membaik, oh ya bagaimana nasib perusahaan kita? Tanya Bram yang mengkhawatirkan nasib perusahaannya. Dewa mendengus kesal dengan keadaan sakit masih saja papanya itu memikirkan perusahaan. Papa tak perlu memikirkan perusahaan untuk saat ini yang harus Papa pikirkan saat ini adalah kesehatan Papa, ujar Dewa tak suka. Ya Papa tahu. Tapi Papa kan hanya takut perusahaan keluarga kita itu sampai gulung tikar atau direbut oleh Sean. Hal itu tidak akan terjadi Pa, karena sekarang ada Dewantara Group yang selalu menopang perusahaan Papa, jadi perusahaan Papa tidak akan bangkrut atau diambil alih oleh orang lain, jawab Dewa. Dewantara Group, apa aku tidak salah dengar Dewantara Group mau menopang perusahaan Papa? Tanya Bram memastikan. Pasalnya ia ingat sekali saat dirinya mengajukan kerja sama dengan perusahaan Dewantara Group dan ditolak mentah-mentah. Terus sekarang bagaimana bisa Dewantara Group mau menopang perusahaannya, pikir Bram. Ya Pa, jadi Papa tenang saja tidak perlu memikirkan tentang perusahaan lagi, ujar Dewa tersenyum geli melihat ekspresi terkejut dan kebingungan papanya.
Apa kamu yang mengajukan kerja sama dengan Dewantara Group? Tanya Abram penasaran. Belum sempat Dewa menjawab tiba-tiba pintu diketuk seseorang dari luar. Tok, tok, masuk, ucap Dewa menyuruh masuk orang yang mengetuk pintu. Pintu terbuka, masuklah Satria dengan membawa beberapa berkas di tangannya untuk ditandatangani oleh Dewa. Permisi Tuan, ini ada berkas yang harus Anda tanda tangani, ucap Satria berjalan mendekat ke arah Dewa yang sedang duduk di samping tempat tidur Bram. Bran yang melihat Satria langsung terkejut. Ia ingat betul kalau Satria ada asisten dari Dewantara Group yang waktu itu ia marah-marahi karena telah menolak kerja sama dengan perusahaannya. Kepada orang ini ada di sini, pikir Bram. Bukannya kau itu asisten Dewantara Group, buat apa kau ke sini? Tanya Bram dengan penuh selidik. Satria melihat ke arah Dewa untuk meminta persetujuan menjawab pertanyaan dari ayah bosnya itu. Dewa pun mengangguk, pertanda ia mengizinkan kalau Satria memberitahu papanya. Maaf Tuan, kedatangan saya ke sini untuk menemui bos saya, karena ada beberapa berkas penting yang harus ia tanda tangani, ucap Satria dengan sopan. Bosmu, siapa bosmu? Tanya Bram penasaran. Bos saya adalah Tuan Dewa Alaska, pemilik perusahaan Dewantara Group, jawab Satria. Apa? Dewa pemilik perusahaan Dewantara Group? Tenaya Bram seolah tak percaya. Dewa hanya tersenyum melihat keterkejutan ayahnya. Ia jadi teringat saat papanya marah tak jelas saat kerja samanya ditolak. Ya Tuan, jawab Satria. Bram langsung menatap ke arah Dewa yang tengah tersenyum. Dewa, apa benar kau pemilik perusahaan Dewantara Group? Tanya Bram memastikan kepada Dewa. Ya Pak, perusahaan Dewantara Group milikku, jawab Dewa. Bagaimana bisa? Tanya Bram yang masih seolah tak percaya, sebab setaunya anaknya ini jarang pergi dari Mansoin dan Dewa juga tak terlalu mengenal dunia bisnis. Terus sekarang mempunyai perusahaan yang sangat besar, saking besarnya sama dengan perusahaan keluarganya. Ya bisalah Pak, meski aku tidak mengambil jurusan bisnis saat kuliah, namun aku sedari SMA sudah belajar mengenai soal bisnis Pak. Aku juga sering meminjam buku bisnis di ruangan kerja Papa tanpa sepengetahuan Papa. Dari sanalah aku belajar, dan aku juga belajar melalui online tentang bisnis. Sampai akhirnya aku terjun ke dunia mafia, ucap Dewa menjada ucapannya. Apa? Mafia? Jadi kamu ikut anggota mafia? Tanya Bram sangat terkejut. Ya Pak, aku terjun ke dunia mafia saat aku kuliah dulu. Setelah itu aku mendirikan sendiri kelompok mafia yang bernama Black Horses. Jadi, kau ketua mafia Black Horses? Tanya Bram terkejut lagi. Ya Pak. Aku mendirikan kelompok mafia itu sebenarnya untuk melindungi keluarga kita yang bisa kapan saja diserang oleh rekan bisnis yang tidak menyukai keluarga kita. Tapi aku gagal melindungi kalian saat kalian dibantai oleh Sean, ucap Dewa sedih. Bram menghela nafasnya dengan kasar. Bagaimana ia selama ini tidak tahu apa saja yang dilakukan oleh anaknya ini? Apa sang sibuknya dia sampai tak memperhatikan anaknya? Sudahlah Dewa, jangan menyalahkan dirimu sendiri. Papa yakin kamu pasti sudah melakukan hal terbaik untuk keluarga kita. Lanjutkan ceritamu nak, Papa masih penasaran, ucap Bram menepuk-nepuk bahu anaknya. Setelah aku membangun mafia, aku mulai merakit senjata api lalu aku jual, awalnya sih secara legal. Namun tak lama aku segera meresmikannya. Dan aku diminta membantu aparat kepolisian untuk menangkap buronan kelas kakap, dan aku juga menyewakan para anak buahku untuk menjadi bodyguard para pejabat dan para pemilik perusahaan yang terancam oleh musuh-musuh mereka. Setelah itu aku mendengar ada sebuah perusahaan Sanjaya Group dijual, dan aku langsung membelinya dan mengubah namanya dengan Dewantara Group. Begitulah Pak jalan ceritanya sampai aku bisa memiliki Dewantara Group, ucap Dewa menjelaskan tentang perjalanannya sampai bisa memiliki perusahaan Dewantara Group. Hah, maafin Papa ya nak,
Papa selama ini telah mengabaikanmu sampai kau berdiri sendiri dengan kakimu tanpa bantuan dari papa ataupun keluarga, ucap Bram merasa bersalah karena telah mengabaikan anaknya selama ini. Bersambung.